Internet telah menjadi bagian penting bagi kehidupan manusia di dunia. Perkembangannya memberikan kemudahan bagi kita semua untuk terkoneksi, berkomunikasi dan mengakses berbagai informasi yang kita butuhkan tanpa batasan secara real-time. Namun pernahkah kalian berpikir internet yang kita gunakan untuk TikTokan, jualan online, stalker foto-foto Wulan Guritno, membayar BPJS, mencari teman kencan, mencari playlist lagu favorit, mencari info kos-kosan, bermain judi online, mengirim email pekerjaan? Siapa sih sebenarnya yang mengkontrol internet di dunia ini? Siapa sih bosnya? Yuk mari kita cari tahu lewat tayangan video ini. Namun sebelum lanjut alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Jika melihat sejarahnya, internet pertama kali dikembangkan oleh insinyur dan ilmuwan Amerika Serikat bernama Leonard Kleinrock pada tanggal 29 Oktober 1969 melalui proyek ARPA di bawah Departemen Pertahanan Amerika. Proyek ini menghasilkan sebuah jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, yaitu menciptakan hardware dan software komputer berbasis UNIX. Atas pencapaiannya ini, Leonard Kleinrock dijuluki sebagai pelopor jaringan komunikasi digital. Awalnya, tujuan dibangunnya proyek tersebut adalah untuk keperluan militer, yaitu membangun sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital yang berfungsi untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir untuk dapat segera dihancurkan. Tahun 1989, Timothy Berners-Lee, seorang lulusan dari Universitas Oxford yang bekerja sebagai software engineer di CERN, yaitu Laboratorium Fisika Partikel Besar di Jenewa, Swiss, berhasil menemukan World Wide Web atau yang lebih dikenal dengan WWW. Fungsi dari World Wide Web ini sebagai penyedia data dan informasi yang diperlukan untuk pengguna internet serta menghubungkan pengguna internet ke berbagai web server tanpa terbatas. Hal inilah yang menjadi cikal bakal teknologi internet yang kita nikmati sekarang. Atas keberhasilannya, Timothy Berners-Lee dijuluki sebagai Bapak Internet Dunia dan mendapatkan royalti seumur hidup atas pencapaiannya. Teknologi internet berkembang pesat menjadi sebuah sistem global, yang merupakan sekumpulan dari beberapa jaringan komputer yang saling terhubung melalui kabel-kabel yang membentang melewati berbagai belahan dunia, menyusuri bawah laut, lintas negara, dan menghubungkan antar benua. Sistem global tersebut bergantung pada beberapa protokol. Protokol inilah yang menghubungkan komunikasi antar komputer walaupun dari jaringan komputer yang berbeda. Pertanyaannya, jika ini adalah sebuah sistem, lantas apakah internet dipunyai oleh seorang pemilik? Apakah ada sekumpulan orang atau entitas yang mengontrol internet? Apakah mungkin seseorang dapat memiliki sesuatu yang terbentang di seluruh penjuru dunia dan dasar laut? Jadi, jika kalian berpikir bahwa internet adalah sebuah kesatuan, maka jawabannya adalah tidak ada seorang pun sebagai pemilik dari internet. Namun jika perspektif kalian mengatakan internet adalah gabungan dari beberapa sistem yang saling terhubung satu sama lainnya, maka jawabannya adalah internet dimiliki oleh banyak orang. Lalu siapakah yang dapat memastikan internet bisa berjalan dengan lancar? Jadi perlu diketahui internet bekerja karena terdapat beberapa sistem aturan yang disebut protokol. Dengan mengikuti protokol, komputer dapat mengirimkan informasi melalui jaringan komputer satu ke jaringan komputer yang lain. Jika tidak ada protokol, maka tidak akan ada jaminan bahwa informasi yang dikirim dari satu jaringan komputer dapat dipahami oleh jaringan komputer yang lain, atau bahkan tidak dapat sampai tepat tujuan. Lalu siapa saja yang bertanggung jawab mengenai aturan-aturan tersebut? Ternyata di dunia ini terdapat beberapa organisasi yang menentukan struktur dan cara kerja dari internet, namun mereka bukanlah pemilik internet itu sendiri, karena pada prinsipnya tidak ada satu pemerintahan atau perusahaan yang berhak mengklaim dirinya sebagai pemilik internet. Dari sekian banyak organisasi yang mengatur protokol internet, The Internet Corporation for Assigned Name Number yang disebut ICANN paling menarik perhatian. ICANN adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengelola Domain Name System atau DNS, didirikan di Amerika Serikat tahun 1998. Secara teknis ICANN mengatur alamat internet numerik ke dalam website dan komputer, kemudian menerjemahkannya ke dalam alamat web normal yang bisa diketik setiap orang ke browser mereka, sehingga memastikan bahwa setiap nama domain dapat terhubung ke alamat IP yang benar. Sebagai organisasi swasta yang sifatnya sangat eksklusif, ICANN menuai banyak protes.
Banyak yang berpendapat bahwa organisasi ini memegang banyak kekuasaan atas komersialisasi pendaftaran nama domain. ICANN melalui akreditasi menjual nama domain untuk konsumen dan bisnis. Jika ada yang ingin mendaftarkan nama domain yang spesifik, pada akhirnya ICANN lah yang memutuskan apakah Anda bisa memilikinya atau tidak. Sebagai rangkuman dari video ini, internet pada intinya adalah sebuah kesatuan sistem global yang dimiliki dan dikembangkan oleh banyak orang dengan berbagai fungsi dan protokol. Walaupun dimiliki oleh banyak orang, pada akhirnya kultur kapitalisme tetap menjadi segelintir kontrol dalam sistem ini. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat, dan sekali lagi jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.